Abdul Wahab, Gak ada. Ahmad Sidi Kaboral, Ainul, Alia, Ameliani, hadir. Hadir Pak. Ameliani, Andi Narita, Hadir Pak. lewat. Astiha ini ada. Aslinda, Hadir Pak. Alia, Hadir Pak. Hasmiati, Hadir Pak. Kamelia, Hadir Pak. Lutfiana, Akbar, Mufida, Holil, Ibnu, Masra. Yusri, Hadir. Muslimatul Paika, Hadir Pak. siapa lagi nih? Nur Halifah, Hadir Pak. Nasrullah, Nurul Arifka, Rosita, Hadir Pak. Suhla Lependi, Sarina, Sri Wayuni, Siti Amelia, Saripah, Hadir Pak. Tira Mutiara, Tilkoma, Hadir Pak. Hadir Pak. Umar, Yuni, Hadir Pak. Yuni sudah masuk. Hadir Aduh. Pak. Farudin, Satriani, Abdul Aziz, Rina, Syarifuddin, Yudi, Sahpiranti, Baiti, Rima, Hadir Pak. Sapranda ada. Muhammad Alif, Muhammad Rapli Alif Akbar, Ainul Kurnia hadir Pak. siapa? Ainul Kolbia Pak. Absen kelima. Bentar lihat dulu ya. Nomor 5 ya? Ya Pak. Empat Pak. 4. Kalau Alia sudah masuk belum? Oke, baik saudara-saudara sekalian, untuk absennya kita tangguhkan dulu. Nanti akan kita lanjutkan kembali untuk kalau masih ada waktu ya. Baik saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu mata kuliah filsafat ilmu, yang pada malam hari ini insya Allah akan kita ketengahkan tentang sarana berpikir ilmiah, yaitu matematika. Matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita lebih jauh, tak lupa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan perkuliahan kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita sampaikan. Semoga dengan salawat dan salam tersebut kelak menjadi syafaat di kemudian hari. Saudara-saudara sekalian, ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Kalau minggu kemarin atau pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Nah, sarana berpikir ilmiah ini ada 4 yang sering digunakan, yaitu bahasa, matematika, statistik, dan logika. Namun kita tidak akan membahas satu demi satu sekaligus. Ya, kita bahas satu ya pada satu kesempatan. Dan kali ini kita akan menjelaskan tentang matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Namun sebelum lebih jauh menjelaskan apa itu, ada baiknya kita melihat dulu kaidah umum seperti biasa yang kita sudah sering sampaikan, bahwa berpikir merupakan akses bagi pengembangan potensi diri, intelektualitas manusia. Tanpa berpikir, manusia atau hidup manusia jauh lebih rendah daripada kehidupan makhluk selainnya. Namun dengan berpikir, manusia mampu menata hidup dan melahirkan peradaban yang lebih maju dan modern. Nah, saudara-saudara sekalian, matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Penjelasan-penjelasan umum mengenai matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasan sarana berpikir ilmiah terkait matematika tentu saja lebih diarahkan kepada penjelasan-penjelasan mengenainya ketimbang penjelasan-penjelasan tentang matematika itu sendiri. Nah, di sini saya jelaskan sedikit dulu. Penjelasan matematika atau penjelasan mengenai matematika itu kita melihat sebagai orang luar melihat matematika itu sendiri, bukan di dalam matematika. Dalam arti kata, kita melihat sebuah bangunan tanpa kita masuk ke dalam bangunan itu, kemudian kita berbicara tentang bangunan tersebut. Berbeda halnya kalau kita masuk ke dalam atau berada di dalam bangunan itu, kemudian kita berbicara di dalam bangunan itu, tentu berbeda. Nah, yang kita maksudkan di sini berbicara mengenai matematika. Kita tidak akan menjelaskan tentang rumus-rumus matematika di sini, tapi kita menjelaskan konsepsi teoritis matematika tersebut sebagai sarana berpikir ilmiah. Kita tidak akan mungkin menjelaskan tentang S kuadrat ditambah E kuadrat sama dengan 0. Itu tidak demikian ya. Nah, kita melihat matematika itu sebagai alat yang bisa digunakan untuk meluruskan pemikiran kita mengenai pemikiran ilmiah. Saudara-saudara sekalian, uraian mengenai matematika yang dimaksud mengarah kepada 2 hal mendasar, yaitu matematika dengan bilangan dan matematika tanpa bilangan.
Yang pertama, matematika dengan bilangan. Tak diragukan lagi bahwa matematika merupakan salah satu puncak kegemilangan intelektual manusia. Di samping pengetahuan mengenai matematika itu sendiri, matematika juga memberikan bahasa, proses, dan teori yang memberikan ilmu, suatu bentuk, dan kekuasaan. Perhitungan matematis menjadi dasar bagi desain ilmu teknik. Metode matematis memberikan inspirasi kepada pemikiran dalam bidang sosial dan ekonomi, termasuk memberikan warna kepada kegiatan seni lukis, arsitektur, dan musik. Bahkan Jujun S. Sumantri pernah berkata bahwa jatuh bangunnya suatu negara dewasa ini tergantung dari kemampuan negara itu dalam bidang matematika. Akhirnya matematika merupakan salah satu kekuatan untuk membentuk konsepsi tentang alam, hakikat, dan tujuan manusia di dalam kehidupan ini. Ciri utama matematika bilangan ini adalah metode dalam penalaran. Misalnya saja, dengan jalan mengukur besarnya sejumlah sudut segitiga yang mempunyai berbagai bentuk dan ukuran, maka kita dapat menemukan bahwa jumlah sudut dari tiap segitiga tersebut, misalnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dalam hal ini, secara induktif dapat disimpulkan bahwa jumlah sudut segitiga tersebut atau jumlah nilai sudut segitiga tersebut adalah 180 derajat. Menalar secara induktif sebagaimana kita jelaskan, dan analogi membutuhkan pengamatan dan bahkan percobaan untuk memperoleh fakta yang dapat dipakai sebagai dasar argumentasi. Tetapi perlu diingat, panca indera kita terbatas dan kadangkala tidak teliti. Tambahan lagi, meskipun fakta yang dikumpulkan untuk tujuan induksi dan analogi masuk akal, namun metode ini tidak memberikan suatu kesimpulan yang tak dapat dibantah lagi. Misalnya, meskipun sapi makan rumput dan kucing serupa dengan sapi, bahwa keduanya adalah binatang, namun tidak benar kalau kucing itu juga makan rumput. Untuk menghindari kesalahan, ahli matematika mempergunakan kerangka berpikir yang lain. Misalnya, dia mempunyai fakta bahwa X kurang 3 sama dengan 7. Dan ahli matematika tersebut bermaksud untuk mencari nilai X. Dia melihat bahwa jika angka minus 3 dipindahkan ke ruas kanan menjadi plus 3, persamaan itu diperoleh X sama dengan 7 ditambah 3. Oleh karena itu, ahli matematika tersebut menemukan nilai X adalah 10. Pertanyaan kemudian muncul mengenai jabaran tersebut, yaitu bolehkah ahli matematika itu menggunakan langkah tersebut? Jawaban atas pertanyaan di atas adalah sebagai berikut. Pertama-tama, yang harus diketahui bahwa sebuah persamaan tidak berubah jika kepada kedua ruas persamaan tersebut ditambahkan dengan nilai yang sama. Ini berarti bahwa penambahan nilai kepada kedua ruas itu tidak mengubah nilai persamaan itu sendiri. Nah, yang dimaksud kedua ruas ini adalah bagian kanan dan bagian kiri, atau dipindahkan ke satu tempat ke tempat yang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa langkah yang dilakukan oleh matematika itu ternyata dapat dipertanggungjawabkan. Cara berpikir ini kemudian disebut dengan cara berpikir deduksi. Karena deduksi menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya seperti fakta yang mendasarinya, maka penerapan proses deduksi kepada fakta-fakta yang kebenarannya sudah diketahui akan menghasilkan kebenaran baru
yang kemudian dapat dipergunakan sebagai argumentasi deduktif terhadap yang lain. Kesimpulan yang ditarik dari suatu fakta saat itu mungkin tidak penting, akan tetapi pada waktu yang lain dapat menjadi penting dan karenanya dapat digunakan. Kesimpulan seperti itu disebut dengan teorema. Apa itu teorema? Teorema merupakan rangkaian argumentasi deduktif yang menuju pada suatu objek, disebut dengan pembuktian. Yang harus dipahami juga bahwa ahli matematika tidak selamanya hanya menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif semata, melainkan juga mempergunakan cara lain seperti pengamatan, pengukuran, intuisi, imajinasi, bahkan metode coba-coba. Bahkan metode coba-coba ini sering kali digunakan lebih awal. Ya, kalau gagal pertama, coba yang kedua, gagal yang kedua, coba lagi, yang ketiga sampai menemukan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tambahan lagi bahwa proses penemuan dalam bidang matematika tidaklah bersumber dari satu pola atau satu metode belaka, seperti juga dengan disiplin ilmu-ilmu yang lainnya. Usaha dalam memperoleh kebenaran secara deduksi haruslah mengandalkan beberapa pernyataan yang sebelumnya telah dianggap benar. Dalam bidang matematika, pernyataan yang dimaksud tersebut adalah bilangan dan bentuk geometris. Hal ini tergambar dalam pernyataan berikut. Bahwa sebuah persamaan yang kedua ruasnya ditambah dengan besaran yang sama, harganya tidak berubah. Bahkan keseluruhan itu lebih besar daripada bagian-bagian. Bahwa dua buah titik membentuk sebuah garis lurus. Di sini matematika disusun atas dasar aksioma, bilangan dan bentuk geometri. Ahli matematika sebagai seorang ahli tidak menalar tentang besaran-besaran fisika, apalagi yang lain seperti gaya, berat, bunyi, cahaya, persenyawan kimia, atau tujuan hidup. Juga tidak berbicara mengenai nilai baik dan buruk. Ahli matematika hanya berbicara mengenai benar dan salahnya sebuah kesimpulan. Wujud lain matematika adalah bahasa simbolis, atau istilah lain yaitu matematika tanpa bilangan. Nah, tadi kita sudah mengetengahkan dengan matematika menggunakan bilangan, sekarang tanpa bilangan. Bahwa bahasa matematika tidak mengandung suatu yang dalam dan rumit, karena bahasa ini sebenarnya hanya merupakan semacam steno yang lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan steno biasa. Simbol-simbol tersebut antara lain: yang pertama, tanda tambah sama dengan merupakan simbol yang dapat digunakan untuk penjumlahan. Yang kedua, X atau kali digunakan untuk jumlah yang tidak diketahui. Kemudian tanda minus, yaitu digunakan untuk pengurangan. Kemudian X kuadrat digunakan untuk perkalian nilai yang sama. Misalnya X dikali X. Perkataan dapat dipakai untuk beberapa tujuan dengan susunan kalimatnya menerangkan apa yang dimaksud. Contoh, pernyataan matematis yang pernah diungkap oleh Galileo, yaitu jarak yang ditempuh oleh sebuah objek yang jatuh tiap waktu tertentu adalah 16 kali penggal 2. Secara simbolis, pernyataan ini ditulis dengan D sama dengan 16T kuadrat, di mana D adalah jarak yang ditempuh oleh objek yang jatuh, sedangkan T adalah waktu. Jika sebuah objek jatuh selama
5 detik, maka rumus di atas menunjukkan bahwa objek yang jatuh tersebut menempuh jarak sejauh 400 meter. Dari mana kita peroleh 400 meter? 16 dikali T. Berapa waktunya tadi? 5. Berarti 5 kali 5, 25 dikali 16 artinya itu 400 meter per 400 meter jarak jatuhnya suatu benda. Nah, mengapa kata simbol ini dipergunakan secara luas? Alasannya ialah agar singkat, dalam arti tidak memerlukan penjelasan lagi. Persis dalam arti membantu meningkatkan tingkat ketelitian karena banyak perkataan yang penting tetapi mempunyai makna yang samar. Mudah dipahami dengan baik dalam arti kita dapat dengan mudah mendapatkan pengertian yang mengandung kebenaran lewat simbolisasi sebagaimana kita sudah jelaskan. Matematika tanpa bilangan. Nah, sekarang kita urai tentang matematika tanpa bilangan. Beberapa ratus tahun yang lalu, matematika dengan bilangan memiliki keistimewaan lebih dibandingkan dengan disiplin ilmu yang lainnya. Tetapi setelah ditemukannya konsep matematika tanpa bilangan, maka matematika dengan bilangan yang tadinya memiliki keistimewaan tersebut seakan-akan runtuh akibat ditemukannya konsep matematika tanpa bilangan. Seorang ahli matematika mendefinisikan bahwa matematika sebagai pelajaran tentang bilangan dan ruang. Pelajaran tentang bilangan membawa seseorang kepada pembagian atau pengembangan aljabar. Sedangkan pelajaran tentang ruang membawa kita kepada ilmu ukur atau yang disebut dengan geometri. Kedua disiplin bersatu dalam kalkulus, mahkota kejayaan matematika. Ahli fisika bisa mempergunakan model yang memanfaatkan bilangan pada masalah yang lain, di mana ahli fisika berhubungan dengan hakikat ruang, maka dalam kaitan itu geometri klasik cocok untuk tujuan itu. Bahkan ketika geometri Euclid ternyata tak lagi cocok untuk kebutuhan fisika modern, Einstein justru sanggup mempergunakan geometri non-Euclid yang dikombinasikan dengan metode kalkulus. Model ini ternyata masih cocok untuk dideskripsi matematika sebagai sebuah studi tentang bilangan dan ruang. Dalam kaitannya dengan itu pula, ilmu sosial dapat berhubungan dengan kenyataan bahwa kebanyakan dari masalah yang dihadapinya tidak mempunyai alat pengukuran yang menggunakan bilangan dan pengertian tentang ruang sama sekali tidak relevan dengan masalah yang dihadapinya tersebut. Meskipun demikian, jalan dan harapan masih ada bagi kemungkinan penggunaan model matematis yang cocok dengan karakteristik masalah ilmu-ilmu sosial tersebut. Sejauh ini pertanyaannya adalah, mengapa seorang ilmuwan mempergunakan model matematis? Jawabannya adalah bahwa pertama karena bahasa matematika merupakan suatu cara yang mudah digunakan dalam memformulasikan hipotesis keilmuan. Cara ini memaksa ahli teori dalam berbagai bidang ilmu untuk memformulasikan hipotesisnya dalam bentuk yang sama sekali persis dan jelas. Juga hal ini akan memaksa ilmuwan tersebut untuk membuang perincian masalah keilmuan yang tidak penting. Sekali model itu diformulasikan dalam suatu bentuk yang abstrak, maka hal itu pada saat yang sama formulasi tersebut sudah menjadi cabang matematika. Tetapi terkadang bisa terjadi bahwa model matematis yang dibuat oleh si ilmuwan tidak berhubungan dengan cabang-cabang matematika yang telah ada. Dalam hal ini, si ilmuwan harus menciptakan cabang matematika yang baru atau minta tolong kepada ahli matematika untuk mengerjakan hal itu. Contoh, ketika Newton merumuskan hukum tentang gerak, dia menemukan bahwa tidak terdapat cabang matematika yang dapat dipakai untuk modelnya.
dia harus berpaling kepada metode kalkulus yang dia ciptakan sendiri. Ahli ilmu sosial dewasa ini sering menemukan bahwa ahli matematika tidak mampu memberikannya jalan untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Dalam kaitan ini justru ahli matematika beranggapan bahwa masalah matematis dalam ilmu-ilmu sosial adalah seluruhnya bersifat remeh, dalam arti kata mudah dilakukan. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena bahkan terjadi sebaliknya. Kebanyakan masalah dalam ilmu-ilmu sosial terlampau sukar untuk diselesaikan dengan cara matematika dewasa ini. Karena masalah yang timbul dalam ilmu-ilmu sosial secara cepat makin bertambah sukar, maka hanya beberapa masalah matematis yang termudah saja yang telah dapat dipecahkan sejauh ini. Bahkan terdapat alasan yang secara cermat dan cukup kuat untuk diandalkan bahwa berbagai ilmu-ilmu sosial akan dapat menjadi perangsang bagi upaya untuk mengembangkan matematika yang baru. Dan suatu hari ahli teori ilmu-ilmu sosial harus tahu lebih banyak mengenai matematika daripada ahli fisika. Pada dasarnya terdapat dua jalan yang berbeda untuk sampai kepada model matematis di mana tidak dipergunakannya model bilangan dan ruang. Cara pertama adalah dengan jalan mempergunakan cabang matematika yang memang tidak menggunakan bilangan dan ruang. Cara kedua adalah memakai bilangan yang ditetapkan secara kurang lebih. Begitu juga pada masalah mana faktor bilangan itu tidak ada. Dengan kedua cara ini, maka seorang mungkin akan dapat menyusun model bilangan yang berasal dari model bukan bilangan. Contoh kedua cara ini akan kita urai dengan mempergunakan model aljabar modern dan geometri modern untuk memecahkan masalah sosial tanpa bilangan sebagaimana jabaran berikut ini. Contoh kasus adalah mengenai perasaan suka dan tidak suka di antara pasangan manusia. Sebuah grafik adalah suatu bahasa matematis yang mudah untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebuah grafik diidentifikasi atau didefinisikan sebagai sekumpulan titik dengan garis-garis yang menghubungkan beberapa pasang titik, meskipun tidak semuanya harus dihubungkan satu dengan lainnya. Grafik tersebut dipadukan dengan tanda anak panah yang menandakan atau menunjukkan arah, dan dalam hal ini disebut grafik berarah. Selain itu, tanda plus dan minus juga digunakan dan bertempat pada beberapa garis berpenghubung yang kemudian disebut garis grafik bertanda. Ini contohnya di bawah, ada individu A dan B dengan sebuah tanda plus berarti A menyukai B. Dan panah dengan tanda minus berarti A membenci B. Namun jika tidak terdapat panah dari A ke B, maka A adalah tidak mempunyai perasaan apapun terhadap B. Selanjutnya lihat grafiknya berikut. A plus B, arah panahnya berarti A menyukai B. Kemudian yang kedua, A tanpa tanda panah berarti A tidak mempunyai perasaan ke B. Kemudian A plus kurang B berarti A membenci B. Ini contoh ya, contoh. Nah, itu contoh saja bahwa ada beberapa kasus di dalam ilmu sosial itu bisa dijelaskan dengan menggunakan matematika tanpa bilangan. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, hakikat matematika. Ya, mudah-mudahan masih ada waktu, kita percepat. Hakikat matematika dapat didekati dengan menggunakan metode pembuktian, bidang yang ditelaah, bahasa yang dipakai. Bahwa ketiga hal di atas merupakan langkah pertama dalam melihat sumber kekuatan matematika. Bilangan dalam bentuk dan bentuk geometris serta berbagai hubungan yang didasarkan pada sebuah abstraksi dalam bentuk rumus-rumus merupakan esensi dari sejumlah situasi fisik. Pengetahuan yang diperoleh dengan jalan abstraksi
lebih meyakinkan dibandingkan dengan pengetahuan yang diperoleh lewat peristiwa tertentu. Sama seperti kesimpulan yang ditarik oleh banyak orang, meyakinkan dibandingkan dengan kesimpulan ditarik oleh hanya satu orang. Apa peran matematika? Jadi hakikat matematika tadi itu menunjukkan lebih besar kebenaran diperoleh bila diusulkan atau diajukan oleh banyak orang ketimbang disimpulkan oleh satu orang saja. Adalah berbeda. Nah, kemudian peranan matematika sebagai sarana pendorong bagi perkembangnya ilmu-ilmu lain. Dan pertama kali yang mendapat dorongan tersebut adalah ahli fisika lewat metode induksi dan percobaan. Hukum gerak ini berhubungan dengan konsep gaya, massa, dan percepatan yang menyatakan bahwa tiap gaya yang diberikan kepada suatu massa akan menyebabkan terjadinya percepatan. Dengan hubungan kuantitatif adalah F sama dengan M kali A. F adalah simbol dari gaya, M adalah massa, A adalah acceleration atau percepatan. Newton kemudian membuktikan bahwa hukum tersebut merupakan konsekuensi logis dari gerak dan gravitasi. Setelah usaha dan penemuannya di atas diusul kemudian oleh penemuan-penemuan baru seperti penemuan mengenai cahaya, listrik, magnetisme yang salah satu di antara tokoh populernya adalah Michael Faraday yang menemukan generator listrik dan lain sebagainya. Aliran benda cair dan gas yang berguna dalam pengembangan desain kapal laut dan pesawat, relativitas, struktur atom, genetika, statistik terhadap masalah sosial dan kedokteran, sumbangan dalam bentuk bahasa yang khas dan fungsional, serta proses deduksi. Nah, itulah peran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai kepada hal-hal yang bersifat kompleks. Fungsinya matematika, seluruh kehidupan manusia pada abad milenium ini sudah tidak terlepas dari untaian bilangan dan angka, yaitu apa yang disebut dengan matematika. Baik matematika itu bersifat sederhana, yaitu sekedar menghitung 1, 2, dan 3, maupun matematika yang bersifat rumit dan kompleks, misalnya perhitungan matematika untuk penerbangan antariksa. Kita sekarang tidak bisa menafikan itu, apalagi dalam bahasa komunikasi yang kita sering gunakan tiap hari, ya HP, dan itu kalau tidak ada angka di dalamnya atau tidak ada matematika di dalamnya, maka HP itu tidak berfungsi sama sekali. Pada lingkup ilmu pengetahuan sebagai hasil perenungan manusia, juga hampir dapat dipastikan bahwa semuanya sudah mempergunakan matematika. Baik matematika itu sebagai pembelajaran aljabar maupun sebagai penghitungan statistik. Bahkan dewasa ini, filosofi modern juga tidak akan dapat tepat apabila tidak melingkup ilmu pengetahuan matematika tersebut. Termasuk dalam hal ini ilmu sosial dan agama. Ilmu sosial misalnya itu sosiologi, ekonomi, ilmu-ilmu keagamaan, matematika dapat dengan sangat jelas terlihat dalam bidang fiqhiyah, muamalah, bahkan juga dalam urusan ibadah. Misalnya hitungan rakaat solat, kemudian hitungan zakat, kemudian hitungan puasa, haji, termasuk kepada ibadah-ibadah lainnya. Merunuk matematika sebagai hasil pemikiran manusia yang muncul berkisar abad 17 Masehi tersebut, sebenarnya konsepsi agama Islam ini bahkan jauh sebelumnya sudah memberikan landasan autentik mengenai angka dan bilangan, dan berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia. Dengan demikian matematika ada sebagai jelmaan dari angka dan bilangan yang termaktub dalam konsep Al-Quranul Karim, seperti perhitungan bulan, almanak dan penanggalan, kelahiran manusia, dan lain sebagainya. Bahkan pernah kita jelaskan di dalam surah Al-Fatihah, terdapat di dalam Al-Fatihah itu ketentuan atau sumber dasar daripada bilangan matematika tersebut. Itu kalau kita tanpa bilangan ini kita hubungkan dengan Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tadi di atas kita terjemahkan bahwa matematika itu bisa diartikan sebagai
pertemuan di antara dua buah titik. Sementara garis lurus adalah pertemuan di antara atau jarak di antara dua buah titik. Namun kita tidak akan menjelaskan lebih jauh dari itu karena itu sudah masuk ke dalam berbicara tentang matematika. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa fungsi matematika tersebut hampir dapat dipastikan sama luasnya dengan fungsi bahasa yang berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, demikian penjabaran mengenai matematika saudara-saudara sekalian. Yang kita ujabarkan ini hanya ada dua, dan itu pun secara singkat saja, yaitu matematika dengan bilangan dan matematika tanpa bilangan. Tentu saja peran matematika dalam kehidupan kita saat ini sangat banyak ya, sangat berperan. Namun penjelasan tersebut kita akan ketengahkan pertanyaan mengenainya, yaitu apa yang dimaksud dengan matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Jelaskan peran dan fungsi matematika tersebut. Berikan sebuah contoh konkret mengenai penerapan matematika sebagai sarana berpikir ilmiah tersebut dalam kehidupan nyata. Minimal peran matematika atau contoh konkret matematika tersebut dalam konsep agama yang kita anut. Nah, demikian saudara-saudara sekalian jabaran kita mengenai matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Tentu saja di dalam ulasan ini kami menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kepada saudara semua kami sangat harapkan. Namun sebelum kita tutup, kita kembali dulu. Saudara-saudara sekalian, kemungkinan dalam penjelasan tadi ada hal-hal yang kurang jelas, atau mungkin ada pendapat, atau ada saran, atau ada tambahan, kemudian atau ada jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Minimal peran matematika itu dalam bidang agama apa saja? Silakan. Nah, demikian saudara-saudara sekalian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Atas perhatian kita ucapkan terima kasih, dan segala kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.